Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man talah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, karunia dan rahmatnya. Sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat sampai kepada mereka yang senantiasa mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Jadi pada pekan kemarin ya, kita sedikit memberikan ibrah atau sedikit menceritakan ulama yang mereka atau yang dia memfokuskan diri dengan Al-Quran ya. Jadi beliau adalah Abdiya Al-Maqdisi. Ini kisah nyata ya. Beliau adalah ahlul hadis. Beliau ketika ingin menuntut ilmu yang terakhir kalinya, ingin pergi menuntut ilmu, kemudian guru beliau berwasiat agar selalulah dengan Al-Quran, jangan sampai tinggalin Al-Quran ya. Kemudian selang berapa lama sudah berilmu, dia Al-Maqdisi ini mengikuti sarannya atau mengamalkan apa yang disarankan ya, wasiat tadi oleh gurunya ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya setiap kali aku menekuni Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, maka di waktu itu Allah mempermudahkan aku untuk menghafal banyak hadis. Jadi semakin banyak baca Quran, semakin banyak juga hadis-hadis yang bisa dihafal. Dan semakin hari ketika aku meninggalkan Al-Quran, dan disitulah aku juga kesulitan untuk menghafalnya ya. Jadi menghafal atau apapun dalam kehidupan dunia ini keterkaitannya dengan seluruh amalan yang kita kerjakan ya. Kalau kita sering atau terbiasa memperbanyak membaca Al-Quran, maka semua amalan akan menjadi ringan. Nah, ini enggak cuman perkataan ya, bukan ya, tapi memang ini nyata ya. Ya, orang yang mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla ya, dengan Al-Quran ya, maka hatinya juga akan semakin lunak ya, hatinya akan semakin lunak, mudah menerima kebaikan ya. Di antara hati yang lunak adalah mudah menerima kebaikan. Terus ada perkataan yang indah juga jadi Al-Quran itu azizun fi ma'nah, azizun fi mabnah, wa azizun man yu'izzu man hafidhah wa yu'izzu man aqbala 'alaiha. Jadi Al-Quran ini selain dibaca ya, jadi Al-Quran itu ketika kita membaca Quran itu ya, jadi bukan rasa capek yang kita dapatkan ya. Tapi kalau orang nggak cinta sama Quran, baca sedikit itu sudah capek. Kalau misalnya dibaca Quran karena dipaksa atau karena disuruh, ya
nggak bisa. Bahkan baca Al-Baqarah satu halaman yang dikit banget itu ya, yang setelah Al-Fatihah udah capek gitu, ngantuk apalah gitu kan. Tapi kalau kita benar-benar menghayatinya ya, baca setengah hadis juga nggak kerasa ya. Jadi baca setengah hadis nggak kerasa. Ya. Bahkan kita atau uh, halaqah tahfidz biasanya yang mereka bersama syekh ya, yang hafalannya sudah 30 juz itu 15 juz murojaah bersama-sama satu kali duduk, nggak capek ya, 15 juz ya, dengan bacaan yang hadir tentunya ya, nggak mungkin pakai bacaan yang apa tahqiq ya, kalau tahqiq terlalu lama ya, menggunakan bacaan yang hadir cepat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dengan tentu juga dengan tetap menjaga tajwidnya juga. Seperti itu ya. Jadi ada hadis lain juga ya, sebagai motivasi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bihi asyru amsalha. La aqulu alif lam mim harf, lakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Itu ya, hadis sudah ma'ruf atau sudah masyhur ya, antum sudah hafal semua. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya adalah kebaikan. Dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan asyru. 10 kebaikan, dilipat kali 10. Ya. Jadi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, dijelaskan di sini. Ya. Jadi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. 3. Ya. Antum baca 3 huruf aja, Pak. Alif lam mim. Wis. Dapat 30 kebaikan. Yang mudah ya, sebenarnya kita tuh mudah yang mendapat kebaikan, tapi kitanya yang mungkin terlalu apa namanya, termotivasinya di dunia, jadi baca Quran terasa berat, ya seperti itu. Taip, kita kembali lagi kepada pembahasan ya, dot wal dha. Nah, di sini ada penjelasan lebih detail, atau yang kemarin kita cuman membaca kata atau per kata saja, itu dalam comotan-comotan ayat ya. Nah, sini dijelaskan ayatnya. Ya, ini bab dot wa dha. Dot wa dha. Coba. Dadu wa dha'u. Nah, perhatikan ya. Babul dadu wa dha'u. Ya. Ad-dhadu wal-dha'u. Jadi kalau penulisan huruf hijaiyah secara lengkap gini ya, dot, dot kalau disebut dot berarti yang ada titiknya. Adapun dha yang seperti ini ya, yang hamzah apa namanya, yang mirip dengan ta. Ini akhirnya adalah hamzah ya. Yang di sini kita langsung baca ini aja. Baik. Nah, di sini ada nah, ini kemarin kita baca sini ya, udah ya. Ini setiap kurung itu adalah kata, dan kita akan membaca keutuhan kalimatnya. Perhatikan sini, ada kalimat pertama kan fi dha'ni ya, ini adh-dha'ni ya, dalam surat An-Nahl. Jelas ya di sini? Jelas ya. Ya kalau misalnya antum suruh buka An-Nahl ayat ini ribet ya. Ini lebih mudah nih. Ya, coba ya, Anda bacakan, antum tirukan. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Ayo. Pasihan. Tastakhifunaha yawma
ضعنكم ويوم إقامتكم. Ayo. Coba Pak baca. Nah, giliran semuanya baca nanti ya. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. Iya. Baca sekali lagi yuk bersama-sama. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. Ya. Coba ضعنكم. Jangan dibaca ضعنكم ya. Tastakhifuna yawma dha'nikum. Ya, seperti itu salah ya. Kalau sini artinya naungan ya, kalau sini artinya dha'nikum naungan. Ya. Kalau kita rubah menjadi menjadi huruf dhad itu artinya berbeda nanti maknanya ya. Atau artinya meletakkan ya, wada'a yadhi'u, meletakkan. Sekali lagi yuk. Dha'nikum dijelaskan ya, jelaskan. Jadi ujung lidahnya ditempelkan ke gigi atas biar jelas. Kalau nggak ditempel ke sini nggak ya, dia akan serupa dengan huruf dha. Yauma dha ya kan? Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Ayo. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Ya, dengan cara baca kalimat seperti ini nanti antum ketika bulan Ramadan mungkin antum baca Quran itu bulan Ramadan biasanya mungkin ya. Baca Quran seutuhnya 3 bulan mungkin bulan Ramadan ya kan? Ya. Nih. Ini lebih mudah kalau misalnya nanti kita pelajari ayat ini. Wa dhallal, perhatikan ya, bukan wa dhallalna tapi wa dhallalna, bukan wa dhallalna tapi wa dhallalna. Perhatikan nih. Wa dhall, jadi diharuskan ya, diharuskan ujung lidah seperti ini, diharuskan. Gimana kalau lidahnya nggak nyampe gimana? Ada nggak lidahnya nggak nyampe? Ada nggak ini? Kalau lidahnya nggak nyampe gimana? Diusahakan ya. Kayaknya nyampe semua mungkin ya. Bahasanya orang ketang nyentuh siti ya. Orang ketang nyentuh siti ya. Jadi jangan wadollal, apalagi wadollalna ya kan. Kalau kita nggak belajar mungkin wadollalna ya, seperti medok ya, salah ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran kan Rasulullah sudah bersabda, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab wa aswatiha. Jadi bacalah Al-Quran sebagaimana dialeknya orang Arab dan suara-suara yang fasih mereka. Kita niruin mereka orang Arab ya ketika mereka berbicara ya. Min aina ant gitu kan. Min aina ji't. Jadi enggak min aina ji'ta ya kan, kalau gitu kan orang Indonesia. Kalau baca Quran suara kita bedakan ketika kita berbicara. Ya, orang Jawa baca Quran bisa bagus, yang penting bedain antara bicara sama baca Al-Quran ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ayo. Jadi pasti nih kalau semakin banyak baca kalimat-kalimat jadi pasti nanti antum. Ulang lagi ya. Wa dhall ya, sekali lagi ya. Jadi mengucapkan huruf tebal itu memang berat, suaranya diberat-beratin ya. Suaranya diberat-beratin, dibuat berat, dibuat besar ya. Dibuat sulit. Memang suara huruf tebal itu memang sulit ya. Jadi dibuat sulit ya. Kalau wa dhallalna ini terlalu mudah ya.
Enggak ada gemaknya nanti. Wa dhallalna 'alaikumul enggak. Wa dhallalna tapi wa dhallalna. Selain itu juga lamnya dalam keadaan tasydid. Wa dhallalna itu ya. Perhatikan dulu. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Ya, ini selain huruf dha, kita kupas juga yang lain ya. Bukan go tapi gha. Coba gha. Gha. Ya, antum perhatikan nanti giliran nih. Berarti antum habis ini ya. Nanti antum baca nih per kalimat ya, per ayat. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Jadi senantiasa huruf-huruf yang hamas atau huruf-huruf yang mengalir suara dan mengalir nafasnya atau mengalir nafas dan suaranya ya, itu senantiasa diberi aliran suara yang jelas atau yang plong ya, dilamain nggak apa-apa. Wassalwa bagus ya, kayak gitu bagus ya, terdengar juga enak nih ya. Enggak alaikumul manna wassalwa. Berbeda kalau misalnya kita membaca dengan ritme hadr ya, ritme yang cepat ya, jadi disesuaikan tajwidnya ya. Tapi kalau kita di awal membacanya dengan ritme tadwir atau yang pertengahan, maka disempurnakan juga ya sesuai dengan bacaan awalnya. Ya, alaikumul ghama, berarti agak lambat nih, berarti ketika huruf yang mengalir juga dilambatkan. Berbeda juga ketika kita membaca dengan huruf metode yang tahqiq ya, itu lebih lama lagi. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, beda lagi. Jadi tergantung ritme. Ya, tapi jangan dicampur ya. Pertama baca wa dhallalna 'alaikumul ghamama, enggak boleh seperti ini ya, karena enggak serasi ya, enggak boleh. Kita baca tadwir dulu aja. Wa dhallalna, ingat ya, wa dhalla, coba dhalla. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ayo, baca sama-sama. Antum baca. Jadi nun tasydid ini ya, itu kadarnya minimal 2 harokat ya, minimal dua harokat. Seperti misalnya contohnya ikhfa juga 2 harokat, atau misalnya mad lazim musaqqal kilmi itu dibaca 6 harokat. Tapi ketika imam itu membaca lebih nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurang ya, jangan sampai kurang. Alaikumul manna wassalwa, enggak jelas nih ya, tasydidnya atau nun tasydidnya tidak sempurna kalau seperti ini ya. Maka lebih baik dilebihkan daripada kurang ya. Dhillu. Al-Araf ya. Perhatikan ya, di sini ada huruf dzal, Wa idh, coba wa idh sama dengan huruf dha tadi sama makhrajnya ya, tapi cuman ini lebih mudah aja karena
menurunkan rahang aja. Wa id. Tapi selalu ini ya, selalu ditempelkan antara ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu ghullah. Coba. Idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu ghullah. Perhatikan nih. Ghullah. 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 Dhullah. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Ayo. Nah, pelajaran yang selain huruf adalah di sini adalah qafnya. Qafnya dalam keadaan sukun, artinya adalah qalqalah, dan qalqalahnya huruf qa adalah qalqalah yang tebal. Wa idh nataqna jangan wa idh nataqnal wa idh nataqnal jabala wa idh nataqnal salah ya. Wa idh sekali lagi ya. Sekali lagi huruf tebal itu dibuat berat suaranya. Nataqna ya kan? Enggak kalau nataqna lebih mudah nih. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu nataqna ini salah ya. Seperti ini ya. Ya, perhatikan, Pak. Antum berarti ya. Perhatikan ya. Baca habis ini berarti ini. Ya. Baca semuanya, belajar enggak apa-apa ya, latihan. Ya, latihan enggak apa-apa. Semua di sini latihan. Ya, perhatikan. Wa idh nataqnal. Perhatikan ya qafnya nih. Ya, Pak, perhatikan ya, qafnya. Nataqna. Wa idh ditahan dulu, dzalnya dialirkan dengan sempurna. Ya, terus ada huruf wawu sukun ya. Maka ini disempurnakan dengan memajukan kedua bibir. Fau. Jangan gini nih. Nataqnal jabala fawqahum tapi fawqahum. Ya, emang dia menggunakan kedua bibir, maka ketika dua bibirnya dimajukan dengan sempurna ya, maka huruf wawunya terdengar dengan jelas, tajwidnya jelas nanti. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Ayo. Dhullah. Sekali lagi wes, menapal nih Pak, menapal nih. Wa idh nataqnal jabala. Bacanya ini aja, perkata aja enggak apa-apa. Yang penting disambung ya. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Ayo. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Ya, kalau ada wawu kecil seperti ini dibaca dua harakat ya. Ayo, Pak. Baca. Iqra. Hah? Baca enggak? Hah? Baca dulu, baca dulu. Enggak apa, wis. Ya nataqnal ayo ulangi lagi. Ulangi lagi biar lebih sempurna. Wa idh kurang diturunin rahangnya, jadi soalnya wa idh ya. Wa idh gitu ya. Ayo.
Ya, intinya kalau ada wawu sukun atau dhammah diusahain dimonyongin aja ya biar sempurna. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Contohnya seperti itu. Sekali lagi yuk. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ الشعراء. Di sini ada huruf zal dan dha, kilahuma syuddida. Jadi ada huruf zal dan huruf dha, keduanya ditasydidkan. Maka ini suaranya mirip-mirip nih ya, suaranya mirip-mirip. Karena makhrajnya juga sama, makhrajnya juga satu makhraj. Kalau zal gimana? Fakadzabuhu. Kalau Allah ya yaumil dhullah, coba yaumil dhullah. Jadi biar dia ngalir dengan sempurna ya, huruf dal, huruf dha ini hukumnya dia adalah huruf yang jahar jelas, bukannya mengalir nafasnya. Namun dia atau keduanya ini dha dan dha ini makhrajnya adalah rokhawah. Ya, rokhawah itu mengalirnya suara. Maka dia tidak dapat dialirkan nafasnya, namun dia mengalir melalui suaranya. Jadi ada mengalirnya di sini, maka perlu dialirkan dengan sempurna. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. Ayo. Perhatikan ya, kita pernah membahas tentang pembahasan faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tahkhiman lafdil alif hamzah alhamdu a'udzu ihdina ya Allahu tsumma la ilaha illana. Ini sudah lama kita bahas. Jadi faraqiqan mustafilan min ahrufi, jadi tipiskanlah huruf-huruf yang istifal atau huruf-huruf yang dia datar ya, istifal mustafilan. Wa hadiran, dan berhati-hatilah tafkhima lafdil alif hamzah, jangan sampai menebalkan alif hamzah. Ya, kalimat ini juga nih ya. Karena kenapa biasanya hamzah itu ditebalkan? Karena biasanya kurang mangat ya, kurang membuka karena fathah yaftah artinya membuka, fathah artinya dibuka ya. Ya, perhatikan di sini. Setelahnya adalah kha. Setelahnya adalah huruf tafkhim, huruf yang tebal. Jangan sampai hamzah ini mengikuti ketebalannya huruf kha. Fa'akhadhahum tapi fa'a kha. Kha-nya dibedakan, kha-nya tebal. Fa'akhadhahum. Jangan sampai fa'akhadhahum tapi fa'akhadhahum gitu ya. Dibuka. Coba. Kha fa'akhadhahum. Nah, seperti itu. Ya, bahkan ini mungkin kesalahan yang tidak terlihat atau tidak bisa didengarkan bagi orang awam ya, karena ini kesalahannya sifat ya, tidak sampai merubah makna. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. Ayo. كَذَّبُوهُ
فأخذهم عذاب يوم الظلة يوم الظلة يوم الظلة tapi يوم الظلة punya dimonyongin karena dia dhamma الظلة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ayo sekali lagi فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة اقرأ siap nih oh itu ada sih wis dihafal berarti ayo mogo ayo tafadhal iqra kenapa tadi nggak siap ini siap? Takut sama kol-kolah nih ya. Takut sama kol-kolah nih. Nah, telkona. Oke, zalnya dialirkan ya. Coba baca lagi, Pak. Zalnya dialirkan gini. Bakad. Jadi jangan berhenti ya. Bakad. Kalau seperti ini artinya suaranya hilang nih. Bakad. Berhenti artinya ini. Sakta jadinya nanti. Bakad dabu yaumil dhullah. Lain. Fakad nanti relax ya. Ayo. Nah, coba dilihat itu hamzah ya. Hamzahnya itu panjang atau pendek? Pendek, berarti baca gimana coba? Ya, coba dibaca lagi. Mau baknya panjang nggak tuh? Bu-nya panjang atau pendek? Yang ada biru-biru nih. Panjang ya wes, dibaca. Masya Allah, lancar ya. Jadi dengan terbiasa baca seperti ini, sama nanti jadi bisa baca Quran ya. Ya, amin. Tapi takut-takut bacanya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita baca lagi sekali lagi bersama-sama ya. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة sih. Ini mudah nih ya. Mursalat. Dalam keadaan kasrah tapi nih lumayan sulit nih ya. Lumayan sulit. Dhilali coba. Dhilali. Ya, dhilali. Bukan dhilali tapi dhilali. Dhila. Ya. Jadi setelah tebal tipis. Dhilali. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Ayo. Coba fi dhilali. Kayaknya kategorinya huruf tebalnya kecepit di antara dua huruf tipis ya. Memang lebih sulit nih. Fi dhilali
fi dhilali. Coba fi dhilali. Fi dhilali. Terus pada huruf qaf ya. Ini qaf biasanya kesalahannya itu adalah menebalkannya setara sebagaimana huruf-huruf mutbaq atau huruf-huruf itbaq. Jangan sampai qaf ini disetarakan dengan huruf-huruf itbaq ya, karena dia kedudukannya hanya sebatas huruf isti'la saja, huruf yang tebal aja, tapi enggak tebal sempurna ya. Kalau isti'la dan itbaq itu diantaranya shad, dad, ta, dha, huruf yang tebal, kasrah pun sempurna tebalnya karena dibacanya dhi, si, dhi, ti ya kan. Tapi kalau huruf qaf ini tebalnya tidak dikategorikan itbaq ya, jadi hanya tebal saja ya, jadi enggak dibaca qi ya. Innal muttaqina, jangan sampai innal muttaqi, cukup seperti itu. Muttaqina fi dhilalin wa 'uyun, jangan dibaca muttaqina fi dhilalin, jadi harus dibaca qai, nanti kedudukannya sama dengan huruf dha atau itbaq ya. Jadi biasa aja, tapi jangan juga sampai menyerupai huruf kaf ya. Muttaqi, muttaqi ada hamzahnya jadi huruf kaf ya, nanti artinya beda. Kalau sudah merubah huruf artinya sudah beda nih ya. Innal muttaqi, muttaqi. Terus yang benar gimana? Jadi baca huruf qaf ya, huruf qaf dibaca dengan makhraj asalnya, kemudian tanpa disertai dengan hamz ya, hati-hati. Innal muttaqi, ti enggak ada hamznya. Ki, kalau kaf ki ya kan. Alal araiki yanzurun ya. Innal muttaqina, enggak dibaca muttaqina atau muttaqina. Paham tuh ya? Seperti ini ya. Kita baca lagi. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Ayo. Ini sekarang belajar nih ya, sekarang belajar barangkali bingung. Kasrotain, itu kasrotain ya. Penulisan dalam mushaf atau Al-Quran itu kalau idhar, ya perhatikan ya, kalau idhar, kalau dibacanya idhar, hukumnya idhar, ini kasrotainnya itu lurus sejajar. Tapi kalau penulisan dia hukumnya ikhfa atau idgham bi gunnah seperti ini, maka kasrot atau fathah-hatain, kasrotainnya atau dhamatainnya seperti ini. Jadi tidak sejajar ya, ini untuk membedakan ya. Tapi kalau setara keduanya lurusnya sama, itu maka idhar ya, idhar ya, seperti itu. Terus ini hukumnya apa nih? Idgham birunna, maka dilamain. Zilalin wa 'uyun, jangan zilalin wa 'uyun. Kalau seperti ini mungkin kita baca hadir nggak apa-apa. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun. Seperti ini ya. Tapi kita kategori kita baca tadwir aja dulu nih. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun. Ayo. Samain. Zilalin wa 'uyun, zilalin wa 'uyun, sampai kira-kira dia sempurna. Zilalin wa 'uyun. Jangan terlalu cepat, kalau terlalu cepat nanti ya kurang sempurna. Ya walaupun dia tidak sampai kesalahannya tidak sampai merubah lafaz ya. Jadi kesalahan ringan aja ya, tapi kita belajar ya, kita biar sempurna pengajiannya. Sekali lagi yuk. Innal
للمتقين في ظلال وعيون. Ya, sebelum azan ya baca dulu. Ya, Allah-nya dhi ya, sulit tadi agak sulit nih. Dhi ya. Ulangi lagi coba. Dhi. Jangan zila, jangan zilalimu tapi zila, 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 zila. Ah, ulangi lagi. Sekali lagi coba ayo. Terus disempurnain gitu idgham gunanya. Liu wa'yu. Coba sekali lagi deh, disempurnain idgham gunanya. Ayo, sempurnain di mulutnya biar paham nanti. Nah, kalau di sini ini banyak komentar kalau di sini ya. Kalau ngajinya di luar mungkin sedikit komentarnya. Kalau di sini fi ini idgham apa namanya amat tabi'i enggak boleh dibaca fi dhilaliu. Jadi harusnya berapa tabi'i? Tabiatnya 2 harokat ya. Jadi nggak boleh lebih dari 2 harokat. Ya terdengar sedikit ya sudah salah nih ya gitu ya. Ya tapi ya ada hal nggak apa tuh. Nah, sudah aja belum? Ya, saya dulu ya.
Baik. Ya, selanjutnya surat An-Nur ya. Ini zuhur waktu zuhur atau siang hari ya. Zuhur artinya siang hari. Dalam Al-Qur'an ada dua ya. Dalam Al-Qur'an ada dua penyebutan waktu zuhur. Al-Rum dan surat An-Nur. Sama dulu. Di sini ada huruf dhat ya, tad'una. Coba tad'una. Tad'una. Ya. Terus ada huruf dha ini ya. Dalam keadaan tasydid minadh-dhahirati. Coba. Minadh-dhahirati. Minadh-dhahirati. Dijelasin ya, dijelaskan sifat mengalirnya. Minadh-dhahirati. Coba di sini dibacanya apa nih? Salawat. Salawatil isya atau salatil isya? Salatil isya. Baik. Perhatikan ya. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Ayo. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. أيوة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وحين تضعون ثيابكم من Ada pelajaran lagi di sini huruf ain, ya, huruf ain ditekan agar ada suara mengalirnya. Ya, jadi cara mengalirkan huruf ain ya sedikit dialirkan atau sebagian dialirkan suaranya huruf ain ini ya. Jadi caranya adalah dengan menekan, ya, dengan cara menekannya. Ba'di, ba'di, ba'di. Nah, jangan ba'di tapi ba'di. Kenapa di karena seperti karena agar ada aliran suaranya sedikit ya. Tapi jangan ba'di. Rusak nanti. Ba'di coba. Nah, seperti itu. Ya, salat coba wa min ba'di salatil isya.
coba wa min ba'di. Ayo. Nah, cara mewakafkan hamzah Aisha gitu ya. Aisha jangan diplongin. Kalau diplongin nanti enggak ada hamzahnya artinya. Min ba'di salatil Aisha. Nah, seperti ini salah ya. Salatil Aisha. Gitu ya. Isya, Aisha, Aisha. Jadi dimatikan atau diwakafkan dengan ditahan berarti ya, dengan menahannya gitu. Jadi berarti lagi melaju di rem gitu ya. Tapi jangan ditekan katanya ya. Gitu ya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya. Ayo. Yang mana tadi? Al-Juli apa ini? Al-Juli, ayo Al-Juli. Ayo, fadal. Boleh yang gini nih. Isya itu Pak. Terus taknya. Perhatikan tadi ya pembahasan yang tadi berkaitan dengan hamzah jangan sampai ditebalkan. Ini juga berkaitan dengan huruf tak juga. Intinya kalau ada huruf tebal ya atau huruf tipis yang setelahnya huruf tebal, ini perlu berhati-hati karena biasanya kalau nggak dihati-hati itu huruf tipisnya mengikuti huruf tebalnya ini. Ini ya. Ini nih. Nah. Gimana nih? Jelas mana ya? Ini dua huruf ini ya. Coba tabo. Nah, gitu ya. Jangan tabo, tapi tabo. Nah, tipis kan yang sempurna. Wahina tad'una. Jangan sampai wahina tad'una. Ini kesalahan yang samar nih, ya. Kesalahan yang mungkin hanya atau biasanya kebanyakan kesalahan ini hanya diketahui oleh qari yang dia ahli di bidang tajwid ya. Bahkan orang-orang awam ya akan tahu kalau ini salah. Yang enggak akan tahu. Karena emang Fatihah dibaca ta aja udah benar ya kan. Tapi kalau kita yang sudah paham tentang ilmu tajwid maka seperti ini jangan sampai dibaca ta ini tebalnya artinya ini salah ya. Artinya ta. Tad'u. Jadi perpindahan antara huruf tipis dan tebal. Perpindahan antara suaranya datar dan suara yang menggema atau menggemuk suaranya ya. Coba baca lagi Pak Juli, sekali lagi. Diperjelas semuanya. Ayo. Di surat An-Nur ya. Sekarang surat Ar-Rum. Sedikit cerita. Jadi kemarin ada musabaqah ya. Kementerian Agama yang menyelenggarakan dan dananya langsung dari pusat atau nasional ya. Jadi kemarin anak jadi juri kemarin ya, jadi juri tartil di Pemalang ya, di SMP. Itu ada 3 juri, ya tartil ada 3 juri. Di antaranya dari Kemenak ada 1 orang, terus ada
Ada satu lagi dari sepuh juga, ya orang dari Pemalang ya, tapi dia aktivis juga, mungkin aktivis juga. Dan udah lama, ada sekitar 3 pekan yang lalu kayaknya. Nah itu, jadi soalnya itu gini, soalnya itu jadi santri yang dipanggil maju kemudian ngambil apa namanya, ya itu apa namanya, kelintingan itu ya, kelintingan itu apa tuh? Itu ya diambil satu surat ini kan, berarti dari juz 11 sampai juz berapa ya, 20 ya, atau 6 sampai 20 ya, 11 sampai 20, jadi 10 juz di tengah. Dan ini jurnya pada bingung nih, surat misalnya yang dapat santrinya maju dapat surat Maryam ayat 32, alhamdulillah, alhamdulillah. Jurinya pada bingung, jadi pada bingung ya, jurinya pada bingung. Emang ya mungkin memang bukan di bidangnya ya, tapi kalau tartil emang kan biasanya hanya belajar tartil saja biasanya ya, biar tartil atau dia belajar tilawah gitu ya, seperti itu ya, seperti itu. Ini surat Ar-Rum ya, 10 juz dari belakang ya, 10 juz dari belakang. Ya walaupun kita nggak paham letaknya persis banget ya, tapi kita bisa buka ya, kita bisa buka misalnya surat Ar-Rum ya. Nah, misalnya hafal di sini ya bisa kayak gini langsung. Aku nggak tahu ya, anak sendiri nggak tahu halaman berapa, nggak tahu ya, karena memang bukan seperti itu kecerdasan yang lebih cerdas lagi seperti itu ya, tapi ya tahu lembarannya di sini, sebelah sini ya, atau di sini juz ini tahu. Jadi gitu yang membuat lama kemarin mencari suratnya, surat itu kok kayak gini yo. Nah aku kenapa emang gini kan sama aja kan, sama aja. Enggak, bukan di sana, bukan. Lombanya berarti seluruh Pemalang, seluruh Pemalang. Jadi yang lomba di situ menang nanti diajukan di apa namanya, apa, provinsi, nanti mewakili di ini terus ya, ditingkatkan terus. Tip. Ini surat Ar-Rum ya. Ada di sini ada huruf dot dalam keadaan kasroh nih. Coba wal ardi, wal ardi, wal ardi, di. Baik. Penekanan ketika ini juga nih ya, ya, karena dia dalam keadaan tasydid maka ditekan ya, ditekan nih asyiya. Coba asyiya. Nah, ini coba asyiya ya, tuzhirun, taknya tipis ya, tuz jangan tuz, nah tapi tuz, taknya tipis, tuzhirun, ayo. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Ayo. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Walahul hamdu, coba. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Ayo. Walahul
Nah, ini juga sering kesalahan di sini, kalimat ini sering kesalahan. Nah, salahnya di mana? Wal ardi, ya kan? Gini, wal ardi. Ya, seperti itu ya. Makanya, kalau ada huruf tipis, terus setelahnya adalah huruf yang dibaca tebal atau huruf tebal, maka perlu berhati-hati. Jadi menipiskan atau jangan sampai huruf tipisnya ini mengikuti huruf ketebalan huruf setelahnya. Ya. Ro-nya di sini dalam keadaan sukun, maka ro dilihat pada harokat sebelumnya, maka ro di sini tebal artinya. Jangan sampai dibaca wal ardi, tapi wal ardi wal ardi ya, dhi. Sekali lagi. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Nah, di sini boleh ada ahkam nih, ahkam apa nih? Ini hukumnya apa nih? Hukumnya apa nih? Bi gunna. Ini jelasin yang kayak tadi ya. Asyiyan wahi di gunahin, ya, didengungin yang lama. Justru ini yang menjadikan Al-Qur'an menjadi indah, ya. Al-Qur'an menjadi jamal atau jamil, tajammulan. Ya, jadi indah karena seperti ini, ada hukum-hukum tajwid, ya. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Ayo. Artinya remedi, ya, artinya remedi. Wal ardi, pendek satu harakat, ya. Jadi wal ardi dua harakat sana. Ulangi lagi, wal ardi wa 'ashiyyan. Ayo ulangi lagi. Walahul bainal ha wal ha, bainal ha wal ha, wa hina wa hina, beda ya, wa hina. Ulangi lagi, walahul hamdu wa hina. Ulangi lagi. Yau. La tatafarraq, jangan dipisahin, jangan dipisahin. Wa 'ashiyyan jangan dipisah, langsung masuk ke wawunya. Ini lagi panjang lagi nih. Satu harakat. Nah, ayo. Gak apa, biar lancar, ayo. Satu lagi yang kurang sempurna apa? Antum bisa perhatikan tadi. Satu lagi yang kurang sempurna apa?
Satu huruf lagi malah sempurna apa tadi ya? Apa coba ayo? Siapa yang peka ini? Saya apa Pak Toto tadi lah? Tudhirun. Kalau yang lain apa? Shinnya ya. Tadi shinnya kurang sempurna. Wa asyiyau. Wa asyi. Shi ya. Wa asyinya tapi wa asyi. Intisar disebar luasin udaranya ya. Coba sekali lagi yuk. Ulang-ulang terus nggak apa mis ya. Biar bagus. Nah. Oke, C-nya udah bagus, tapi D-nya tadi ya. Bolak-balik ini. Nah, gitu ya. D-nya pendek, terus shin-nya tadi ya, enggak apa wis. Ya, yang lain juga perlu di ini ya, sambil diikutin ya, dibaca pelan-pelan. Nah, jangan nunggu gilirannya aja ya, baru dibaca di siapin ya. Wah, mudah banget siapa nih dapat ini? Kayaknya ini nggak usah ada ya, diganti aja bawahnya ya. Beda nih. Ini gak adil ya. Ini gak adil seperti ini. Baik, coba. Walahum adzabun azim. Mudah ini ya. Pendek. Jadi tujuannya biar baca panjang ini memang sengaja biar sekalian belajar Iqra ya, belajar Iqra. Baca lagi bersama-sama. Ya, coba azabun. Nah, perhatikan ya. Ini kalau idhar hukumnya ya. Kalau idhar kayak gini nih, dikasih topi. Tapi kalau idgham bi guna ikhfa itu ada dua domah seperti ini. Domatain seperti ini. Ya. Di sini domatain, di sini domatain. Biasanya seperti itu ya. Paham ya? Tapi kalau seperti ini idhar, maka domah satu, kemudian domah keduanya dibuat topi ya. Kalau misalnya dia idgham bi guna, terus hukum iqlab, hukum ikhfa, maka domahnya dua. Ini terus ininya. Seperti itu ya. Paham ya? Tapi kalau ya seperti itu ya. Penulisan lapangan biar lebih mudah untuk dibaca. Azim. Coba. Ya, mudah berbahagia lah siapa yang dapat ini siapa nih. Walahum adzabun azim. Walahum adzabun azim. Ya, siapa nih? Apa depan atau belakang? Langsung saya gitu. Ayo, tafadhol, iqra. Ainnya, Ainnya dijelasin. Azabun azim. Ini malah sulit nih. Double ain di sini ya. Malah sulit nih ya. Pendek tapi sulit. Walahum azabun azim. Ulangin coba, ayo. Jangan azab. Waduh, pendek diulang-ulang juga nih ya. Coba Nah, ini tempatnya di mana? Di bahasa ininya epiglotis ya, epiglotis ya. Paham nggak epiglotis? Jadi search aja di Google ya, epiglotis itu ya. Jadi huruf ain di epiglotis. Jadi menekan ke dalam. Harus tekan. Kalau nggak ditekan suara nggak ain nanti. Azabun azim. Coba ulangin walahum. Kan azim. Walahum azabun azim. Sekali lagi coba. Azim. Baca lagi ya. Semangat ayo. Ulangi lagi.
Nah, jangan azim tapi azim, ditebelin. Azim, seperti membelok suaranya. Azim. Baca lagi, sekali lagi. Baik. SPR juga ya. Ini dulu mungkin ya. Ya, selang-seling apa gimana? Selang-seling atau gimana? Selang-seling maksudnya uh, hari ini pembahasan ini, pekan depan apa namanya, tasmi' ya, pekan depan baca satu, baca Quran ya, dikasih waktu 3 sampai 5 menit ya per orang, sejauh mana. Kalau misalnya bacanya salah-salah diulangi terus ya, misalnya 5 menit atau 4 menit dapat satu ayat ya satu ayat ya, jadi sampai hafid ya, sampai hafid ya, 30 juz ya. Ya mungkin itu ya, jadi kita metode baru, jadi sepekan apa namanya, tahsin atau sepekan teori, sepekannya lagi praktek langsung tasmi' gitu ya. Ada sebuah perkataan indah yang dituturkan dalam matan Imam Asy-Syatibi ya, di antara metode juga ini. Jadi wa khairul jalisi la yumallu hadithu, tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Ini adalah sebuah matan yang diperuntukkan bagi mereka yang menghafal Quran, karena isinya adalah motivasi dan apa namanya, janji-janji Allah Azza wa Jalla dikumpulkan dalam matan tersebut ya. Jadi sebaik-baik teman duduk ya, wa khairul jalis, sebaik-baik teman duduk, la yumallu hadithu, yang tidak pernah membosankan ceritanya, yang tidak pernah membuat kita bosan ya. Ya, jadi Al-Quran itu teman duduk ya, yang nggak pernah ceritanya dibosani ya. La yumallu hadithu, tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Jadi setiap kali mengulangi baca Al-Quran ya, yazdadu, sungguh menambah semangat ya, yazdadu fihi tajammula. Dan setiap kali kita membacanya, setiap kali kita memperbanyak membaca murojaahnya, fihi tajammula, maka setiap kali itu juga ada keindahan. Jadi Al-Quran ini adalah teman terbaik untuk kita nongkrong, untuk kita duduk, karena kita interaksi terbaik nih Al-Quran ya. Jadi dan ceritanya nggak pernah membosankan ya. Dalam Al-Quran ceritanya banyak ya. Jadi cerita. Kalau misalnya kita teman duduk, maksudnya apa sih teman duduk tuh? Kalau kita duduk kan ngobrol ya, cerita. Jadi Al-Quran ini teman cerita yang nggak pernah membosankan. Setiap kali kita membacanya, maka di situ akan menambah keindahan, tajamula. Ini perkataan dari Imam Asy-Syatibi ya, yang sebagaimana kita tahu bahwasanya Imam Asy-Syatibi adalah di antara jalur riwayat Hafiz juga ya. Jadi riwayat Hafiz ini ada jalur Asy-Syatibi, ada jalur Thayyibatun Nasyr. Tapi kalau kita menggunakan riwayat Hafiz an Asim, jalur Asy-Syatibi, jalur Syatibiyah, jalur Syatibiyah yang sebagaimana ada dalam mushaf kita. Ya, kalau jalur Thayyibatun Nasyr sama-sama bacaannya riwayat Hafiz, tapi dia lebih dikenal cenderung memendekkan bacaan, lebih mempermudah bacaan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna a'tainakal kautsar. Tapi kalau dalam Syatibi atau Syatibiyah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi ada kaitannya juga nih ya. Boleh dibaca pendek, tapi memang perlu belajar ya. Jadi di situ ada riwayat Hafiz dari jalur Thayyibatun Nasyr. Kalau kita menggunakan yang ada dalam mushaf aja, karena kita awal ya, kita masih tahap awal.
Baik, aku qouli hada naqtatim bihadzal qadar, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.